Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini giliran saya untuk membaca buku yang berjudul Harry Potter dan Batu Bertuah. Nah, saya mau cerita sedikit mengapa sih saya suka Harry Potter. Di tahun 2017 saat saya SMA, saya iseng-iseng itu untuk menonton filmnya. Wah, ternyata filmnya bagus banget gitu kan, mantap gitu kan. Pikiran saya, kok bisa ya 2002 editannya tuh bagus banget. 2002 loh kayak gitu. Jadi 3 tahunan terakhir ini saya nonton lagi di TikTok kayak kisah-kisah yang nggak ada di film. Jadi ada tiktokers itu yang menceritakan kisah-kisah yang hanya ada di novel. Jadi saat itu saya tertarik untuk membeli buku Harry Potter ini. Setelah saya baca, oh banyak ya kisah-kisah yang beda, banyak ya kisah-kisah yang seharusnya masuk ini ke dalam film, tapi kenapa nggak dimasukin kayak gitu kan? Oke, kita mulai saja di bagian awal. Nah, di awal mulanya ini ada keluarga Dursley, yaitu keluarga paman sama bibinya Harry Potter. Nah, mereka itu nggak suka dengan keanehan kayak sihir, terus hal-hal yang aneh, berbau aneh itu dia nggak suka. Jadi dia keluarga yang normal aja dia maunya. Terus keluarganya Dursley ini nggak suka dengan keluarganya Harry Potter. Di suatu malam ada orang yang pakai jubah aneh, topi aneh, bergembira, sangat bergembira. Ternyata itu adalah penyihir. Penyihir itu mereka tuh memakai pakaian yang mencolok seperti jubah warna-warni, topi yang sangat besar. Mereka sangat senang di malam itu. Ternyata malam itu penjahatnya Voldemort itu hilang karena dia menyerang keluarganya Harry Potter. Kutukan yang dikasih ke Harry Potter itu memantul kembali ke diri dia sendiri. Jadinya Voldemort itu menghilang, tidak tahu kemana. Ayah dan ibunya Harry Potter itu meninggal dunia. Jadi Dumbledore terus Hagrid ngasih ke bibinya Harry Potter dititipin. Terus profesor yang bisa berubah jadi kucing, lupa siapa namanya. Dia yang ngawasin dari pagi sampai malam. Itu keluarga bibinya Harry Potter magel itu yang non magic, magel yang terburuk yang pernah mereka lihat kayak gitu kan. Dia sampai ngomong berkali-kali, Dumbledore, apakah yakin mau titipin Harry di sini? Terus kata Dumbledore, nggak ada lagi saudara Harry Potter yang lainnya kayak gitu. Ternyata kenapa dia nitipin Harry Potter di situ dibahas lagi di buku ke-5 atau ke-6. Selanjutnya saat Harry Potter besar, dia ini dijadiin kayak pembantu gitu di rumahnya. Disuruh masak, disuruh bersih-bersih. Terus pakaian yang dia kenakan itu pakaian bekas Dursley yang ukurannya 2 atau 3 kali lebih besar daripada Harry Potter. Seingat saya Harry Potter itu kan di film petirnya ada di kiri ya, di jidat samping ya. Nah, kalau di buku itu agak ke tengah sedikit. Terus pas dia sekolah, si Dursley and the Gang ini ngebully dia, kayak apapun dia dibully, pokoknya diapain. Terus tiba-tiba dia nih pindah tempat ke loteng sekolahnya. Itu kan keajaiban ya, pertama kali dia kok aneh banget kayak gitu kan. Terus waktu rambutnya dipotong sama bibinya, semalam itu sudah tumbuh lagi kayak gitu kan. Itu kan keajaiban yang nggak semua orang bisa lakuin. Terus di ulang tahunnya ke-11, Harry Potter itu dapat surat dari Hogwarts. Terus bibi sama pamannya ini kan anti banget sama sihir, jadi dijauhinya dengan surat-surat itu. Di film kan suratnya berdatangan banyak tuh dari
burung hantu ini 1, 2, 3 sampai mungkin puluhan sampai ratusan burung hantu. Jadi mereka nggak tahan lagi, bibi sama pamannya mencari tempat ke hotel, pergi lagi di hotel, ketemu lagi sama burung yang ngasih surat itu. Terus mereka sampai tidur di dalam mobil. Di dalam mobil pun tetap burung hantu itu namanya Magic ya. Jadi dia ketemu juga kayak gitu. Pas terakhir karena burung hantu nggak bisa nyampein suratnya ke Harry, diutuslah Hagrid untuk ngasih suratnya. Nah, pas Hagrid ngasih suratnya ini, Harry baru dikasih tahu kalau dia itu penyihir kayak gitu kan. Ada nggak keanehan yang kamu alami belakangan, apa yang pernah kamu alami? Jadi dia ceritain, ada, dia bisa ngomong sama dia nggak ngomong kalau ngomong sama ular. Terus di situ juga Hagrid cerita kalau ayah dan ibunya itu meninggal karena Voldemort. Padahal bibi sama pamannya ngomong kalau dia tabrakan atau kecelakaan mobil kayak gitu kan. Nah, sebelum Hagrid datang, itu para penyihir yang ada di dunia Muggle, di dunia non magic itu sering kalau ketemu Harry Potter salam Harry, Harry, Harry kayak gitu kan. Ternyata dia tuh sudah tahu kalau dia tuh terkenal di dunia sihir kayak gitu. Kalau di filmnya kan waktu di Hagrid ngajak ke Diagon Alley. Nah, ada scene Ron ngomong kalau Slytherin itu tempatnya penyihir jahat, katanya gitu kan. Tapi ternyata yang ngomong itu tuh adalah Hagrid di dalam bus sebelum mereka ke Diagon Alley. Hagrid bilang kalau Slytherin itu tempatnya penyihir jahat kayak gitu, penyihir licik di Diagon Alley. Jadi semuanya pada mengenal Harry Potter kayak gitu kan, itu kan dunianya sihir kayak gitu. Terus sudah selesai, ini kita singkat aja ya, sudah selesai dia belanja di Diagon Alley. Dia ketemu itu waktu mau ngukur pakaian itu dia ketemu sama Draco. Draco itu yang jahat. Di situ dia ngelihat Draco anaknya bully banget gitu kan, bahasanya kasar kayak gitu. Jadi karena dia punya trust issue mungkin ya dengan si Dursley karena dia juga korban bully, jadi dia nggak bakalan bisa berteman sama Draco. Awalnya dari situ. Sedangkan di film dia ketemu Draco waktu di depan Hogwarts. Nah, dari situ dia udah feeling anak ini nggak bagus untuk ditemenin kayak gitu. Di dalam kereta waktu dia mau ke Hogwarts, anak kembarnya Weasley ketemu duluan dengan Harry Potter. Dia ngomong ke keluarganya, ada Harry Potter di dalam kayak gitu kan. Kalau di filmnya si Weasley, Ron langsung yang ketemu sama Harry Potter. Disingkat lagi waktu Hagrid datang dunia sihir, terus di Hogwarts dia mengambil pelajaran transformasi diri dia ke hewan kayak gitu kan. Terus ramuan sama herbologi. Nggak semua mata pelajaran di Hogwarts itu dilihatin di film, seperti matematika aritmatika gitu ya. Hanya orang yang setengah Muggle setengah penyihir yang mengambil aritmatika karena menurut mereka itu seru. Sedangkan pure magic, pure blood gitu kan, darah murni itu nggak suka kayak gitu. Nah, di awal masuk ada namanya topi ajaib. Topi ajaib ini yang memilih mereka, kamu masuk asrama apa? Asrama Gryffindor, Slytherin, atau Hufflepuff dan Ravenclaw. Si Harry kan kedengar sama Hagrid tuh kalau si Slytherin itu banyak penyihir yang jahat kayak gitu kan. Jadi dia mohon sama topi, dia nggak mau masuk Slytherin, padahal topinya tuh pengennya dia masuk Slytherin karena permintaan dia, jadinya dia masuk Gryffindor bersama Ron dan Hermione, 3 tokoh utama di dalam novel ini.
Terus awal mulanya itu mereka yang dekat itu cuma Ron sama Harmony, Ron sama Harry aja, sedangkan Harmony itu nggak terlalu dekat karena menurut si Ron itu Harmony itu sok pintar gitu kan, nyebelin pokoknya. Di dalam film dia nggak nyebelin, tapi di buku dia sangat-sangat nyebelin gitu, yang setahu segalanya, yang apa ya, yang mau tahu apa, yang tahu segalanya, padahal mereka juga tahu gitu kan, ngerasa sok paling pintar. Jadi Ron itu musuhin Harmony. Sampailah ke yang Harmony nangis karena Ron ngomongin dia dari belakang. Terus Ron Harmony di toilet ya. Terus ada itu troll. Troll itu raksasa tinggi besar. Jadi awal mula pertemanan mereka itu dari Ron, Harry nyelamatin Harmony dari troll. Jadilah mereka bersahabatan bertiga sampai akhir. Terus sampai Harry Potter ini ngerasa kalau Snape itu yang jahat di awal. Ternyata Profesor lupa. Bang bisa pause dulu tidak bang? Ternyata Profesor Quirrell yang jahat ya. Dia dijadikan kayak Voldemort itu benalu di Profesor Quirrell, di belakang kepalanya kayak gitu kan. Dia di klimaksnya ini kan ada banyak rintangan sebenarnya, bukan hanya anjing penjaga, terus juga pohon yang bisa bergerak apa, terus tuh kunci dia harus naik sapu terbang, terus baru catur, udah tuh langsung ke Voldemortnya. Ternyata di situ ada rintangan yang lainnya yang tidak dimasukin sama sutradaranya, seperti ramuan apa yang nggak beracun kayak gitu kan, terus aritmatika matematika apa gitu kan. Tapi kan Harmony pintar ya di matematika, jadi mereka bisa menyelesaikan itu. Kalau di film itu Harmony dan Ron terhenti di catur, padahal di cerita aslinya Harmony masih mengikuti si Harry sampai ke aritmatika atau ramuan. Jadi setiap profesor di situ memberi satu tantangan untuk melindungi batu bertua. Kita sedikit menceritakan batu bertua ini. Batu bertua ini batu yang Nicholas dapatkan atau Nicholas temukan untuk memperpanjang umurnya, seperti itu. Jadi Voldemort mau mengambil batu ini biar dia mendapatkan kehidupannya kembali. Kan dia sekarang tinggal arwah yang kosong, gentayangan kayak gitu kan. Dia selama ini hidup karena meminum darahnya apa, kuda yang bercula itu, lupa apa kak? Kuda poni. Bukan. Yang ada unicorn. Dia minum darah unicorn untuk bertahan hidup. Sedangkan di negeri sihir itu, di dunia sihir itu, kalau minum darah unicorn itu kayak haram banget kayak gitu kan. Tapi dia melanggar itu demi bertahan hidup kayak gitu. Jadi dia mau ngambil batu itu untuk mendapatkan dirinya kehidupannya lagi. Di film itu diceritakan kalau Harry Potter yang ada di dalam di saku Harry Potter batu bertua itu, kenapa sih bisa batu itu ada di kantong Harry Potter? Profesor Quirrell ini sangat mau, karena sangat ingin gitu kan, dia ada cermin ajaib, sangat ingin mendapatkan batu itu, tapi dia nggak bisa dapetinnya kayak gitu kan. Jadi dia pakai Harry Potter. Harry Potter ini kan nggak tahu kegunaan batu itu apa, terus manfaat batu itu apa. Jadi cermin itu memberikannya kepada dia kayak gitu. Makanya dia butuh Harry Potter.
Di akhir cerita itu Voldemort nggak bisa nyentuh badannya Harry Potter karena kebakar kayak gitu kan. Dia kalau nyentuh langsung kebakar. Nah, itu juga sihir pelindung Harry Potter saat dia terkena kutukan. Nah, ada sihir kuno gitu. Sihir kuno ini melindungi Harry Potter kayak cinta kasih sayang seorang ibu. Cinta dan kasih sayang seorang ibu itu menjadi sihir untuk melindungi Harry Potter. Kenapa dia tidak bisa disentuh sana Voldemort gitu. Profesor Quirrell. Dicekaknya si Harry Potter dengan profesor itu terus jadi hilang, jadi abu Harry Potternya. Terakhir Voldemortnya melayang-layang lagi mencari tempat singgah yang baru kayak gitu. Ini bakal dibahas lagi di bukunya yang ke Piala Dunia, piala itu apa sih? Nggak ingat. Nanti dibahas di buku keempat atau kelimanya lagi ini. Terus di buku keempat atau kelimanya ini sihir kuno ini bakalan hilang karena darah Voldemort dan darah Harry Potter bersatu, jadi kutukannya hilang. Kita lanjutin lagi di akhir ceritanya. Di akhir ceritanya ini Dumbledore datang ke tempat Harry Potter, ngomongin kalau dia nanya kenapa sih Voldemort nggak bisa nyentuh aku. Dijelasin lagi sama si Dumbledore karena Harry love kayak gitu kan, cinta Harry cinta karena cinta seorang ibu kepada anaknya. Harry Potter di situ jadi terkenal karena dia bisa menggagalkan rencana Voldemort. Disclaimernya, Harry Potter itu sebenarnya nggak ganteng-ganteng amat kayak Daniel di dalam filmnya. Dia itu anak yang kurus, nggak terawat, berantakan. Tapi karena dia itu orang terpilih, kata penyihir, jadi dia itu banyak fansnya. Ini karena di filmnya Daniel yang main, dia kan sangat ganteng banget, jadinya ya wajar sih kalau disukain kayak gitu. Terus di akhir cerita sebenarnya si Harry itu nggak mau pulang ke rumah paman dan bibinya karena dia sangat suka dengan dunia sihir si Hogwarts ini. Tapi Dumbledore yang menyuruh dia untuk pulang kayak gitu. Kayak ceritain sedikit di buku selanjutnya, ternyata Harry Potter itu dilindungi dengan bibinya karena darah ibunya dengan darah bibinya itu sama gitu kan, karena dia sepupuan, kakak beradik. Jadi Harry Potter itu terlindungi dengan bibinya, bantuan bibinya. Surat yang dikasih Dumbledore di awal itu adalah surat yang menyatakan bahwa dia harus melindungi Harry Potter kayak gitu, karena hanya dia satu-satunya yang bisa melindungi Harry Potter. Cukup sekian cerita review Harry Potter yang saya bawakan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.